Halo teman-teman semua, salam kenal dan salam jumpa. Saya Arjun Morbo dengan nomor induk mahasiswa 1905092084. Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya menggunakan media, baik simbol, perilaku ataupun tindakan. Bagaimana proses komunikasi terjadi? Proses komunikasi terjadi ketika sender atau komunikator mengirim pesan menggunakan media. Lalu pesan dan informasi tersebut diterima oleh receiver. Dan kemudian receiver memberikan feedback atau respon terhadap pesan atau informasi yang ia terima. Dalam proses komunikasi ada yang disebut dengan encoding dan decoding. Encoding adalah proses berpikir yang dilakukan oleh komunikator sebelum mengirim pesan, sedangkan decoding adalah proses penafsiran pesan yang dilakukan oleh komunikan atau receiver setelah menerima pesan dari komunikator. Dalam proses komunikasi juga sering terjadi gangguan-gangguan yang sering disebut dengan noise. Gangguan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pesan atau informasi dapat diterima oleh receiver. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kriteria yang harus ada pada komunikan dan komunikator. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Dalam hal ini ada 5 hal kemampuan verbal. Di antaranya kemampuan encoding, seperti membaca, berbicara, menulis, dan mendengar. Dan yang kelima, ide pokok atau gagasan-gagasan. Yang selanjutnya, attitude atau sikap. Dalam proses komunikasi, attitude sangat dibutuhkan. Ketika sikap seorang komunikator baik, maka kemungkinan proses komunikasi berjalan dengan efektif. Yang ketiga, knowledge atau ilmu pengetahuan. Apabila seorang komunikator mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, dia akan mudah menyampaikan pesan kepada komunikan atau si penerima. Yang selanjutnya, social system. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi, seperti kedudukan, jabatan dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, culture. Budaya sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Contoh, seseorang yang memiliki identitas suku Batak. Kita pasti tahu seseorang yang memiliki identitas suku Batak kebanyakan memiliki suara lantang, tegas, dan keras. Tapi semuanya tergantung orang yang mendengar dan orang yang menilai terhadap komunikator tersebut. Yang selanjutnya, sebutkan contoh perbedaan budaya pada komunikasi nonverbal dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah dalam segi pakaian. Pakaian yang digunakan oleh pebisnis di Indonesia sangat jauh berbeda dengan pebisnis di luar negeri. Tergantung siapa yang melihat. Mungkin saja yang melihat berpikir positif maupun negatif. Contoh yang kedua adalah tegur sapa. Tegur sapa dalam dunia perusahaan atau bisnis sangat dibutuhkan. Hal tersebut berbeda antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Di Indonesia, hal tersebut diterapkan dengan berjabat tangan. Sedangkan di negara lain, mereka seperti di Jepang, mereka saling tunduk
hal tersebut sangat berbeda. Itulah dua contoh perbedaan budaya dalam komunikasi nonverbal dalam kegiatan bisnis.